Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Hanung mati. Gitu lah, intinya seperti itu. Ya kan? Tapi membuat Mas Hanung terganggu aktivitasnya. Ya, saya memutuskan operasi karena memang sudah ada pemecahan di dalam ruas-ruas leher saya. Kondisi yang pecah itu, jadi setiap manusia itu kan lehernya itu kan bentuknya kan ruas-ruas gitu kan, ada yang namanya dan itu ada angkanya, ada C1, C2, C3, C4. Nah, saya kenanya di C4 dan C5. Pecahnya itu seperti halnya kalau kita makan burger itu tuh, kalau kita kepenyet gitu, terus kemudian kan keluar kan itu daging dan nah, keluarnya daging itu menyentuh saraf saya. Jadi pecahnya itu kemudian kata dokter dianggap sebetulnya tidak berbahaya gitu kan. Bahkan dokternya bilang bahwa itu tidak menyebabkan Mas Hanung mati. Gitu lah, intinya seperti itu. Ya kan, tapi membuat Mas Hanung terganggu aktivitasnya. Ya kan, ya gimana sih rasanya merasa sakit, pegel apa segala macam gitu kan. Ini semua tergantung Mas Hanung gitu kan. Nah, kalau Hanung mau hilang semuanya, ya satu-satunya jalan adalah operasi. Terapi udah nggak bisa gitu kan. Mau terapi, semakin diterapi pasti akan semakin kesulitan, semakin bleber nanti malahan gitu kan. Nah, alternatif kedua adalah minum obat, ya kan, minum obat painkiller. Tapi minum obat painkiller itu hanya memanage rasa sakit, bukan menghilangkan penyebabnya. Jadi penyebabnya harus dihilangkan dengan cara apa? Ya hanya operasi. Nah, sekarang terserah, pilih aja mau minum obat terus sampai sembuh, sampai seumur hidup, ya kan? Yang mana efeknya ke lambung, karena setiap kali saya minum painkiller selalu disertai dengan obat lambung, gitu kan. Nah, saya jadi ingat papa saya kena lambungnya, dan akhirnya kemudian menjadi semakin komplikasi. Karena itu makanya ya udahlah dok, saya operasi saja, gitu kan. Berat sih, memang iya berat. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak teman-teman mama saya terus kemudian mengatakan, oh jangan operasi dong, ini juga aku sama aja mau dioperasi, iya nggak apa-apa gitu kan. Memang ini keputusan saya pribadi, bukan keputusan dokter, dan dokter itu betul-betul nggak neko-neko. Dokter hanya memberikan jalan keluar, mau dipilih apa tidak gitu kan. Kalau dipilih kita bantu, tapi kalau enggak ya udah ada obat tersendiri gitu nggak? Jadi kalau menurut dokter risikonya hanya 94% itu berhasil, artinya sembuh, ya kan. Sisanya ya itu apa saja, ya kan? Makanya kita berdoa agar supaya ya saya tidak masuk dalam yang apes itu gitu kan. Tapi memang setelah operasi ya ada perbedaan. Ya sudah tidak nyeri lagi. Sebelum operasi kan sini nyeri saya, nih di belakang sini sampai ke tangan sini itu nyeri gitu kan. Jadi mau dipijet lah, mau di apa gitu kan, tetap nggak bisa. Dipijet malah semakin gitu kan, karena kan problemnya ada di atas ini sebetulnya. Itu jadi nggak ada. Gejala awalnya karena saya sering ngetik, ya kan, sering mainan handphone, ya kan. Jadi tiba-tiba langsung kesemutan. Ini penting sekali ya, ini karena kesemutan, dan kesemutan ini kemudian membuat saya panik. Akhirnya kemudian ke dokter, dan waktu itu dokter sudah menyarankan untuk MRI. Cuma kan mahal. Nah, ini problemnya kan, karena terbentur ekonomi gitu kan, perhitungan gitu kan. Karena mahal, maka kemudian saya ronsen. Nah, karena ronsen maka yang dilihat tidak sedetail MRI. Karena ronsen, maka kemudian keputusan yang diambil setelah itu adalah keputusan hasil ronsen, seperti terapi apa segala macam, terus pakai leher polar neck seperti itu gitu kan. Sembuh gitu kan, jadi nggak sakit gitu kan. Nah, ketika nggak sakit, kegenitan, olahraganya juga ngaco gitu kan. Olahraga lagi ngetren sepeda, beli sepeda, lagi ngetren jogging, lagi ngetren yoga, ya udah ketuk-ketuk akhirnya gitu kan. Jadi kalau mau olahraga, ya kan, pilih salah satu olahraga yang memang lu mampu aja. Kalau misalnya mampu fitness, ya jangan musiman, terus saja gitu kan. Dan harus ada PT gitu kan. Kalau misalnya nggak mampu itu, ya pilih olahraga yang ringan, jogging aja gitu kan. Ya itu murah kok gitu kan. Jadi nggak perlu harus yang wow seperti itu. Nah, akibat itu olahraga yang tidak konsisten itu menambah. Itu dari sejak kapan sih udah mulai rasa sakit? 4 tahun yang lalu sebetulnya.
tahun yang lalu pada saat saya syuting Habibie Ainun 3 itu saya udah pakai kolam. Mulai kerasa sakit banget 2 tahun lalu ini pas pandemi ini. Enggak sakit pada saat pandemi, malah enggak. Jadi, nah justru pada saat 4 bulan yang lalu, pada saat kondisi di tubuh saya mengurus, gitu kan, ya akibat diet dan juga olahraga, kok kemudian nongol lagi, ya kan. Tapi jadi memang ternyata siklusnya seperti itu. Jadi seolah-olah itu udah sembuh, nggak sakit, tapi ternyata itu hanya manajemen sakit aja, gitu kan. Sakitnya hilang seketika, tapi nanti akan kambuh lagi seiring dengan pergerakan badan tubuh, tidur yang tidak sesuai dengan jamnya. Apalagi orang kayak saya banyak begadang, ngedit, lebih suka kerja malam dibandingkan kerja siang. Ya kalau kerja siang pasti diganggu anak saya. 30 minutes like a work break. Shake some, move something that's an earthquake. Coming in every 30 minutes like a work break. I'm tryna shake some, move something that's a